Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Awalan, hayya bina nashkuru lillahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayah hatta najtami an nastati' fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Tsaniyah, salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Yang saya hormati pada para dewan juri sekalian dan yang saya hormati pula para hadirin yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan pidato yang bertema Isra Mi'raj. Pasalnya, pada hari ini kita telah berada di bulan yang penuh berkah, bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ini terdapat satu peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh setiap umat manusia, terutama umat Islam khususnya, yakni peristiwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra Mi'raj merupakan perjalanan spiritual Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit hingga bertemu dengan Rabb-Nya di Sidratul Muntaha. Kisah Isra Mi'raj ini telah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Subhanalladzi asra atau Isra dalam ayat tersebut berarti perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari. Sedangkan Isra berarti jenjang naik. Naik di sini dimaksudkan adalah naiknya Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah menjalankan perjalanan Isra dan Mi'raj setelah beliau kehilangan paman tercintanya Abu Thalib dan istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha. Pada tahun kesedihan tersebut pula Rasulullah mendapatkan ujian dakwah ketika berada di Taif, di mana dakwah beliau ditolak mentah-mentah, bahkan dilempari dengan batu. Diperlakukan tersebut, Rasulullah sama sekali tidak marah, sama sekali tidak dendam, bahkan mendoakan orang-orang Taif agar suatu saat nanti keturunannya ada yang dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu adalah salah satu akhlak mulia dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh dan patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, selain mengenal akhlak mulia dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, perjalanan Isra Mi'raj ini merupakan salah satu dari sebagian kecil tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana pada saat itu Rasulullah dinaikkan ke langit menuju Sidratul Muntaha, lalu bertemu dengan Rabb-Nya secara langsung, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tempat tinggi di mana tidak akan mampu dicapai oleh manusia dengan kemampuan teknologinya. Masya Allah akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, selain daripada itu,
ada pelajaran yang dapat kita petik dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, selain daripada diperjalankan dari satu tempat ke tempat lain, melainkan beliau membawa hadiah yang sangat sempurna, yakni kewajiban sholat 5 waktu. Pada mulanya Allah menurunkan wahyunya untuk beribadah sholat 50 waktu dalam sehari. Coba bayangkan, sehari kita tidak ada 24 jam, tetapi Allah menyuruh kita untuk sholat 50 waktu. Masya Allah, kebesaran Allah. Dikhawatirkan kita memberatkan, maka dengan kegigihan Nabi Muhammad SAW untuk bernegosiasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya terdapat kewajiban sholat 5 waktu. Hadirin yang saya hormati, pada bulan yang penuh berkah ini, lebih baik kita memperbanyak diri untuk berintrospeksi diri, serta meningkatkan kualitas diri kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah selayaknya untuk umat muslim untuk selalu memperbaiki kualitas diri serta meluruskan iman hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari perjalanan Isra Mi'raj Muhammad ini kita dapat senantiasa selalu meningkatkan kualitas diri kita dan selalu meluruskan iman kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, saya akan membacakan pantun. Biru laut dengan kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati terdalam, saya tutup pidato dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.